semangat, mari kita sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran prakarya, yang mana dalam hal ini kita akan mempelajari banyak sekali materi-materi yang sangat luar biasa dan sangat menyenangkan. Dan sebelum itu, mari adik-adik, saya mengajak adik-adik semua untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya pimpin untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik di rumah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan ya kita pembelajarannya lancar, kemudian adik-adik bisa menerima dan memahami materi pada video ini dengan baik. Adik-adikku, bahwa minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bermacam-macam tentang materi prakarya, yang salah satunya adalah tentang budidaya. Dan seperti janji saya, di video ini dan pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang banyak budidaya ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Kemudian adik-adik, untuk penjelasan materi ini bisa kita lihat di sebelah samping bahwa yang pertama adalah KD 3.2, yang mana adik-adik diharapkan memahami jenis-jenis ikan air tawar, ikan air payau, dan air laut. Kemudian untuk KD 4.2 di sini adik-adik kita lihat bahwa adik-adik dapat menyebutkan jenis-jenis ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Selain ini semua adik-adik, ada tujuan pembelajaran kita pada video ini. Yang pertama adalah adik-adik dapat mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan di dunia, terutama adalah kehidupan habitat ikan. Kemudian yang kedua adalah adik-adik diharapkan mampu memahami jenis-jenis ikan, ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Kemudian dan yang ketiga, adik-adik diharapkan juga bisa menyebutkan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Kemudian adik-adik, setelah saya paparkan ini semua, sebelum kita memulai ke pelajaran yang selanjutnya, perlu kita tahu bahwa segalanya di dunia ini telah diatur sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui firman-Nya, melalui hadisnya, juga melalui apa yang telah diterjunkan di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti hanya yang kita pelajari adalah tentang ikan konsumsi, baik ikan air tawar, air laut, dan ikan air payau. Ini semuanya, mohon maaf, itu sudah diatur di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14. Mari kita dengarkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nahl ayat 14. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu
agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, maha benar Allah atas segala yang diciptakan di langit dan di bumi, atas semua karunia-Nya. Adik-adik, tadi telah kita bersama saksikan pembacaan Quran Surat An-Nahl ayat 14. Di situ ada kata-kata ikan air laut, dan makna dari ikan air laut tersebut adalah sebetulnya bukan hanya ikan laut, tapi ikan yang berada di dalam air semuanya. Ikan air tawar, air payau, hingga air laut. Kenapa kok hanya disebutkan ikan air laut? Karena segala sesuatu yang ada di darat nanti akan bermuara di laut. Oleh karena itu, Allah sudah memerintahkan kepada manusia-manusia untuk bersyukur, juga untuk menghormati apa yang Dia ciptakan, beliau ciptakan, kemudian untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan adik-adik, untuk materi hari ini berkaitan tentang ikan konsumsi. Kita tahu jenis ikan banyak sekali, termasuk juga ada ikan air tawar. Ikan air tawar ini adalah ikan yang habitatnya berada di air tawar, dan biasanya ukurannya ini lebih besar daripada ikan-ikan yang berada di air payau. Kemudian selain air tawar ada air payau. Air payau ini jadi adalah air pertemuan antara air laut dengan air tawar. Kemudian terjadi sebuah kolam di situ atau aliran sungai. Nah, di situ disebut dengan air payau. Di situ banyak sekali ikan-ikan yang nanti bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang terakhir adalah ikan air laut. Di ikan air laut ini banyak sekali macam-macamnya, dan ini juga bisa untuk kita konsumsi. Seperti itu. Kemudian menurut konsumsinya, sebetulnya ikan dibagi menjadi dua, yaitu ikan yang bisa dikonsumsi dan ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Ikan yang bisa dikonsumsi ini adalah ikan yang dalam pengolahannya, kemudian saat dimakan hingga setelah dimakan itu tidak mengeluarkan efek samping, tidak mengeluarkan racun, kemudian tidak membahayakan orang yang memakannya. Kemudian ikan non-konsumsi biasanya adalah ikan yang punya fungsi, dia hanya sebagai hiasan ataupun dia sengaja menjadi predator untuk melancarkan rantai makanan yang ada di dalam laut. Dan untuk pertemuan di video ini, kita akan hanya membahas tentang ikan konsumsi. Seperti apa dan apa saja macam ikan konsumsi? Mari kita simak ulasan berikut ini. Ikan mas. Adik-adik tahu kan ikan mas atau dalam bahasa Latin Cyprinus carpio. Ternyata adik-adik ikan mas ini merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia loh. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ya, wah luar biasa sekali ya. Nama ikan mas ternyata mempunyai sebutan berbeda-beda di tiap daerah. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur namanya adalah ikan mas-masan. Kalau di Sumatera Barat ada namanya ikan rayo atau ikan ame. Tapi semua itu namanya adalah sama, yaitu ikan mas. Kemudian ikan mas kalau kita lihat dari segi fisiknya ternyata ini berbadan agak memanjang. Bentuknya pipih dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau loh. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya, wow, nggak kebayang kan? Sangat tingginya. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Kalau binatang renik kalau kita tahu adalah binatang yang sangat kecil dan itu hidup di perairan. Kemudian untuk pakan utama ikan mas ini adalah tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Dan adik-adik perlu kita tahu, ternyata untuk pemeliharaan ikan mas ini, itu dari segi petani-petani ikan emas yang ada di sana,
didapati keterangan bahwa pemijahan ikan mas dapat dilakukan sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim. Jadi setiap musim bisa untuk kita panen ya. Kemudian pembenihan ikan mas biasanya dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap diedarkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5 cm sampai 8 cm yang berasal dari hasil pendederan. Pembesaran ikan mas dilakukan 3 cm sampai 4 cm per bulan sesuai ukuran ikan yang menjadi tujuan panen. Dan selama pembesaran ini ya adik-adik, ikan diberi pakan tambahan berupa pelet. Dan pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore. Tentunya ini harus teratur sedikit demi sedikit agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan atau kolam. Ya, luar biasa sekali ya. Untuk ikan mas ternyata banyak sekali hal yang perlu kita tahu dan belum kita tahu, dan kita diharapkan bisa tahu. Kemudian yang selanjutnya ada ikan nila. Ikan nila atau dalam bahasa Latin disebut dengan Orheochromis nilotica. Ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia loh. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Nama-namanya bagus ya. Nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah. Ada di kolam air tenang sampai juga kolam air deras, bahkan juga pernah memelihara di sawah. Bentuk badan ikan nila ini bentuknya pipih ke samping. Warna tubuhnya umumnya putih kehitaman dan merah, sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ini lebih tinggi daripada ikan mas tadi ya. Kemudian pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Kemudian nila dapat diberi makan tambahan berupa pakan buatan. Kemudian bagaimana untuk pembudidayaannya? Dan ternyata setelah saya melakukan penelitian, untuk pembesaran ikan nila ternyata sebaiknya dilakukan selama 4 bulan sampai 5 bulan hingga ukurannya mencapai 8 cm sampai 12 cm. Padat penebaran benih di kolam terpal, jadi kan pakai terpal itu ya yang warna biru atau merah gitu kan, itu ternyata antara 15 sampai 20 ekor per meter persegi dengan kedalaman air 80 cm sampai 100 cm. Kemudian untuk pakan sendiri, nila diberi pelet sebanyak 2% sampai 4% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 3 sampai 5 kali dalam sehari. Ya, itu nila ya, memang berbeda ya dengan ikan mas. Namun nila tidak kalah hebatnya dengan ikan mas ya. Selanjutnya ada ikan lele. Ikan lele atau dalam bahasa Latin disebut Clarias sp. Punya bentuk tubuh panjang, kemudian berkulit licin dengan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung atau terminal ya, dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membundar. Lele ternyata punya senjata yang sangat ampuh loh, dan berbisa juga ya, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Jadi hati-hati kalau adik-adik manen lele atau megang lele, hati-hati kena patilnya ya. Kemudian selanjutnya, ternyata fungsi patil itu selain sebagai senjata, patil juga dapat dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Walking catfish, itu kalau dalam bahasa asingnya. Kemudian adik-adik, ternyata lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Genangan loh ya, bukan kenangan. Lele mempunyai alat pernafasan tambahan yang disebut labirin. Jadi labirin ini adalah alat pernafasan tambahan punyanya lele. Dan labirin ini terletak di bagian depan rongga insang. Alat ini memungkinkan untuk mengambil oksigen langsung dari udara sehingga lele dapat tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Kemudian setelah saya melakukan penelitian, ternyata mengenai pakan lele ini sendiri berupa pakan alami
dan buatan. Ternyata ada dua yang bisa diberikan kepada lele, alami dan buatan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik atau larva, dan siput kecil. Lele ini ternyata termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Selain itu adik-adik, kita tahu juga ternyata untuk yang pakan buatan yang baik untuk lele ternyata adalah yang banyak mengandung protein hewani. Dan lele ini hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Kemudian untuk pemanennya sendiri atau sistem panennya, lele itu sering dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Ya, luar biasa sekali untuk lele. Dan kita sering menjumpai lele kadang kalau di rumah-rumah makan ya, pasti ada lele dan sebagainya. Nah, ternyata kita juga perlu tahu tentang budidaya lele. Selanjutnya terkait ikan yang selanjutnya adalah ikan patin. Nah, ikan patin atau dalam bahasa Latinnya adalah Pangasius sp. Ikan ini termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin sangat responsif terhadap pakan buatan serta memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga termasuk jenis ikan yang berukuran besar. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan, dan bagian perut berwarna putih keperak-perakan. Ukuran kepala patin ini relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Pada sirip punggung terdapat satu jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi. Pada sirip dada juga terdapat 1 jari-jari keras yang juga berubah menjadi patil. Dan adik-adik kita tahu bahwa patin ini merupakan jenis ikan omnivora, yaitu pemakan segala. Dan ikan ini cenderung menjadi karnivora atau pemakan daging. Dan kita tahu di alam patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Kemudian dalam pemeliharaannya, patin dapat diberi pakan buatan. Yang penting dia diberikan pakan, tapi yang lebih disukai patin adalah pakan buatan. Kemudian selanjutnya adalah ikan gurami. Kita tahu banyak ikan gurami di sekitar kita, dan kita juga perlu tahu sebetulnya apa sih ikan gurami dan bagaimana cara pembudidayaannya, gitu kan. Ikan gurami atau dalam bahasa Latinnya Ospirenimus guirami, di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Daging ikan gurami sangat renyah dengan sedikit duri. Gurami banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, dan Sumatera. Sebutan ikan gurami ternyata adik-adik ini sangat beragam di setiap daerah. Contohnya, gurami atau gurami itu sebutan di Jawa. Kalau di Sumatera namanya ikan kaloi, dan kalau di Kalimantan namanya ikan kala. Adik-adik, gurami ternyata berkembang dengan baik di daerah dataran rendah. Ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut dan suhu 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Ternyata gurami peka terhadap suhu rendah, sehingga tidak produktif dibudidayakan di daerah suhu rendah. Gurami memijah pada umur 2-3 tahun. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau. Telur gurami akan menetas dalam selang waktu 10 hari, dan gurami di sini sangat menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Adik-adik, setelah saya melakukan penelitian, ternyata gurami termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas. Juga ada pakan buatan yang terbuat dari pelet. Ya. Pemberian pakan dilakukan sebanyak-banyaknya. Pembesaran ikan gurami menggunakan benih
dengan berat minimum 100 gram per ekor. Pembesaran dilakukan sampai berat ikan gurami minimal 500 gram atau lebih sesuai keinginan konsumen. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 500 gram per ekor yaitu sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk mencapai berat 1 kg per ekor membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Adik-adik, tadi kita sudah mempelajari sama-sama tentang ikan air tawar. Sebelum ke arah laut berarti nanti kita akan masuki namanya ikan air payau, yaitu percampuran antara air tawar dan air laut. Di situ terjadi sebuah lokasi, ya itu namanya ikan air payau. Namanya adalah lokasi payau ya. Di situ ada genangan air membentuk sebuah danau atau sungai kecil, itu disebut perairan payau, dan di perairan payau itu ada namanya ikan air payau. Contoh-contoh ikan air payau yang pertama adalah bandeng atau dalam bahasa latinnya Canos. Bandeng ini merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih sekali. Bandeng ini ternyata memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang yang sangat cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Bandeng ini ternyata digolongkan sebagai jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Pada budidaya bandeng, konsumsi terutama, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Ukuran besar dan berat rata-rata adalah 50 gram per ekor atau panjang 7 cm sampai 10 cm. Untuk panjang 7 sampai 10 cm ini dapat ditebar sampai 500 ekor per meter kubik. Dan ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Ya, lumayan lama kalau ikan bandeng ya. Kemudian selain ikan bandeng di perairan air payau, ternyata ada juga namanya udang windu. Udang windu ternyata jenis udang yang dikonsumsi itu didapati di air payau. Badannya terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut exoskeleton. Ini udang windu ini aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Kemudian sifat dari udang windu ini adalah kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang kondisinya lebih lemah dari udang itu. Kemudian untuk udang windu ini berganti kulit secara periodik ya. Dan ini lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Dan proses ini memberikan kesempatan kepada udang untuk tumbuh lebih besar. Kemudian untuk pakan alami udang windu ini adalah berupa ganggang atau binatang renik di dasar tambak seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang dan ganggang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita telah berada di posisi ikan air payau, kita langsung menuju ke laut. Di laut ternyata banyak ikan air laut. Yang pertama yang bisa dikembangkan budidaya ikan air laut adalah ikan kakap putih atau dalam bahasa latinnya Lates calcarifer. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromus atau dibesarkan di air payau dan kawinnya di air laut. Sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak di air payau. Kakap putih ternyata punya bentuk tubuh yang memanjang, kemudian gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit, serong dengan geligi yang halus. Kemudian benih ikan yang sudah mencapai 50-70 gram per ekor, ikan kakap ini selanjutnya dipelihara dalam keramba dengan padat tebar 50 ekor per meter kubik. Tentunya untuk ikan kakap putih banyak sekali dikonsumsi di masyarakat, namun untuk peminatnya tidak begitu banyak karena harga ikan kakap ini lumayan tinggi. Kemudian adik-adik, setelah ikan kakap putih ada yang kedua yaitu ikan kerapu atau dalam bahasa latinnya adalah Epinephelus sp.
Ikan ini dikenal dengan istilah groupers, yang merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Ternyata ikan kerapu punya sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan loh. Karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, ternyata dapat juga dipasarkan dalam keadaan yang hidup. Wah, hebat sekali ya. Kemudian kalau kita lihat, kita tinjau, bentuk tubuh kerapu yaitu moncong panjang, memipih dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Kemudian terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan dan sirip, bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi alga, genus Reticulata dan Gracilaria sp. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan yang pasir berlumpur. Kerapu ini termasuk jenis ikan karnivora dan cara makannya adalah mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Sedangkan pakan yang paling disukai yaitu krustasea, atau ini artinya adalah rebon, dogol, dan krosok. Juga jenis-jenis ikan kecil, ada tembang, teri, dan belana. Halo adik-adik, bagaimana? Apakah sudah paham? Mudah bukan untuk menghafalnya dan memahaminya? Saya harap semuanya bisa untuk memahaminya. Kita sudah melihat banyak penjelasan tentang ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Dan semua itu kita tahu bahwa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan dari Allah tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar minum, dan tidak hanya sekedar harta, tapi juga apa yang ada di dunia ini dan bisa kita manfaatkan. Itu semua adalah kenikmatan yang tiada tara yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti tersampaikan juga dalam Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Semuanya sudah jelas bahwa apa yang ada di dunia ini adalah sesuatu hal yang bisa untuk kita berdayakan. Untuk menambah wawasan adik-adik dan untuk menambah tingkat pemahaman adik-adik, kita latihan yuk. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama tentang materi yang tadi. Oke, langsung saya bacakan soalnya. Silakan adik-adik untuk menjawab. Saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Ini dia soalnya. Baik, ini soalnya. Soalnya adalah, suatu hari Nahla diminta untuk pergi ke pasar oleh uminya. Kemudian Nahla diminta untuk membeli ikan. Namun uminya tidak memberitahu ikan apa yang dibeli. Hanya memberitahu ciri-cirinya. Yang pertama, ikan itu warnanya hitam. Kemudian hidup di air tawar. Dan yang ketiga, ikan tersebut diberi makan pelet. Kira-kira ikan apa yang akan Nahla beli? Apakah A, ikan tuna, B, ikan sarden, C, ikan gurame, D, udang windu? Ya, saya tunggu 10 detik. Jadi kira-kira apa yang dibeli Nahla? Apakah A, B, C, D? Tunggu jawabannya. Baik, waktu habis adik-adik. Jadi jawabannya adalah ikan gurame. Ya, tepuk tangan. Masya Allah ya. Kenapa kok ikan gurame? Karena yang pertama tadi, ikan tuna itu adalah ikan air laut. Jadi kita bisa tahu, kalau kita analisis soalnya, ciri-ciri yang paling jelas adalah air tawar. Dari 4 option itu, yang hidup di air tawar hanya ikan gurame. Kalau ikan sarden hidup di laut. Kalau ikan tuna hidup di laut. Udang windu hidup di air payau. Seperti itu adik-adik. Baik, itu saja untuk latihan pada kesempatan kali ini. Adik-adikku, bahwa kita sudah latihan, kemudian tiba saatnya
kita untuk undur diri dari hadapan adik-adik semua, bahwa untuk hari ini saya rasa cukup, dan untuk besok saya akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang habitat ikan konsumsi di air payau, khusus air payau ya. Untuk pertemuan kali ini ada ikan tawar, ikan payau, dan ikan laut. Nah, untuk besok adalah ikan air payau, khusus seperti itu. Dan adik-adik, sebelum saya tutup, pesan saya kepada adik-adik semua adalah tetap di rumah jaga kesehatan, kemudian juga senantiasa semangat dalam belajar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada semua manusia untuk semangat dalam menuntut ilmu. Hadis ini betul-betul ada ya dalam riwayat Abu Hurairah, yang beliau mengatakan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan illa jannah, yang artinya bahwa barang siapa yang dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang ahli surga, yang mana besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khotimah. Seperti itu adik-adik. Terima kasih, tiada banyak kata yang dapat saya ucapkan dan saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Tetap semangat, pantang menyerah, dan salam santun, Qur'ani, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.